Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken kakak kawula plus adik kawula Yai Haji Abdul Ghafur iki kadang dadi kakak kula, kadang dadi adik kula. Waktu di Pekalongan terakhir dia ngakatakan badhe niku kan sambutan kula. Badhe disebutaken kalih Gus Ghafur iki adik kula dipun arani. Kula pikir niku kakake adik jenengan niku Gus Ghafur ngoten. Terus sering beberapa pertemuan Gus Ghafur dados adik kula teng luar ke daerah. Adik kawula ingkang murni Gus Idror. Sebab Gus Idror ini wajahnya, face-nya lebih tua daripada saya kayaknya gitu. Yang kami hormati Gus Baha, enten Kiai Rafiq, para dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, para santri, putra maupun putri. Sengaja saya berdiri karena saya lihat kalau saya duduk di sudut kurang enak, kurang berdarah katanya. Jadi saya sengaja berdiri, dan kalau berdiri saya melepas masker lebih enak. Posisi itu memang mengharuskan seperti ini. Tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan komunitas saya, para santri, karena memang dalam perpolitikan dibahasakan oleh Kiai Maimun, di Jawa Tengah itu religius atau nasionalis religius, religius nasionalis, dan saya diposisikan sebagai religius. Walaupun tadi dikatakan oleh Gus Ghafur, Gus Baha maupun Gus Aminoto, santri Mbah Mun niku nggih wonten sing linge kados Gus Amin, buku wedhus nang musala, pintune jebol. Karena memang waktu malam hari ini memang kami akan dikira niku tsunami nek cara anu nene apa musibahipun. Sebab sing munggah sing dhuwur mudhun, sing dhuwur munggah. Sambil diteriaki ula. Begitu juga putra Mbah Mun nggih macam-macam. Wonten sing kusuk wau kados Gus Iit, wonten sing kados Gus Ghafur, sing bedik kados kula nggih wonten. Sehingga memang diposisikan sebagai ulil amri, kira-kira ngoten niku. Dan kula seneng dengan ulil amri kula niki disupport betul kalih Kiai Maimun, diterusno kalih Gus Baha. Di beberapa kali pertemuan Gus Baha selalu bercerita tentang para nabi, para ulama yang didedikasikan untuk memimpin sebuah negara. Dan kalau kita bicara tentang Kiai Maimun, kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan inna Ibrahim kana ummah, bahwa umat itu bisa disematkan pada satu orang, kepada Nabi Ibrahim. Kalau biasa kita berbicara tentang umat banyak jamak, tetapi di sini hanya disematkan kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Beliau hidup di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mulai sejak lahir sampai beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar menjadi imam dan mewakili sebagai umat. Dan Kiai Maimun ini ya pantas dijadikan sebagai umat, karena dari beliau muncul Gus Baha, muncul Gus Ghafur, Gus Idron, tidak kalah Gus Amin, dan kita semua yang saat ini kita Stadium Jenderal dengan ta'aruf santri menjadi santri Mbah Mun di Al Anwar 3. Artinya ternyata dari satu sosok itu bisa menjadi umat yang banyak, menjadi kekuatan yang banyak. Dan yang paling yang paling disegani oleh Kiai Maimun sebagai seorang ulama, tidak hanya bicara tentang kitab atau syariat, akan tetapi juga berbicara tentang sosial, berbicara tentang politik, berbicara tentang kenegaraan. Yang kita ketahui bahwa di negara Republik Indonesia ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku. Dari Jawa sendiri banyak bahasa di Pulau Jawa. Kadang saya nggak paham dengan bahasa Sundanya, dengan bahasa Osengnya Banyuwangi saya juga nggak akan paham. Yang paling familiar dengan kita pun saya nggak paham bahasa Madura. Karena kenapa saya sampaikan familiar, karena memang kami juga punya darah Madura, itu aja nggak paham. Artinya banyak bahasa-bahasa yang di negara Republik Indonesia ini, dan beliau bisa mewarnai itu. Dan dari ketawaduan beliau, keutamaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada, hampir kayak tidak ada orang yang memusuhi Kiai Maimun. Biasanya kalau orang saat ini, saya sering diingatkan, terus jenengan itu masuk ke politik apa sudah siap untuk dicaci maki? Darani kronologinya, konotasinya politik siap dicaci, politik siap dimusuhi dan siap untuk dibullying lah bahasa anak-anak sekarang. Tetapi kita melihat sosok Kiai Maimun masuk ke era politik bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, sejak tahun 73, 70, bahkan sebelum 70-an beliau sudah ikut andil dalam kancah politik. Tetapi semasa beliau di dalam politik tidak pernah atau belum pernah kita mendengarkan apa yang menjadi fatwa beliau, istihad beliau menjadi momok bagi bangsa Indonesia atau lawan politik. Bahkan saya merasakan, karena saya itu diperintah oleh beliau yang tentu dalam hal memimpin Jawa Tengah, dan di dalamnya ada berbagai partai yang mendukung kami, itu agak sungkan, agak menghargailah atas jerih Kiai Maimun. Bahkan ketika saya datang di Jakarta ketemu dengan lawan-lawan politik pun, para lawan politik ini mengatakan bahwa kami ini juga murid Kiai Maimun, kami ini murid Mbah Mun. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah para ulama, para tokoh mutaqaddimin, bahwa orang-orang mutaqaddimin ini mengakui atau mengatakan kami sebagai murid itu ya suhbah, tidak hanya belajar ilmu. Kalau hanya belajar ilmu berarti kita hanya mengambil ilmunya saja, belum tentu mengambil ilmu itu sebagai murid. Sampai tadi yang sampaikan Gus Amin, ada kiai YouTube ya, ada kiai ya kayak Gus Amin lah, nggak pernah masuk ke YouTube, makanya beliau sebenarnya iri saja Gus Bahar. Dari dulu saya tahu
orang Al Anwar itu yang seneng bermain komputer itu ya Gus Amin. Zaman komputer mahal kalau dolan teng Sonorin niku gadah komputer kathah ya Mbak Imunan. Muter video macam-macam nggih liwat komputer nih. Tapi kok nasibnya ra iso mlebu teng YouTuber ngoten mawon. Jane pengen jane. Rasane piye to Gus? Iso mlebu nang ngene kiai YouTube ngoten niku. Nah ini memang kembali artinya kita ingin mengambil sisi karena kita tadi temanya Santri Mbah Mun di Al Anwar 3. Tentu dengan tema ini pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar 3 punya harapan besar dari Al Anwar 3, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar ini yang notabene kedepannya bukan hanya jurusan-jurusan agama saja, akan tetapi juga bisa menjadi universitas. Yang jadi universitas inilah nanti umat di bawah naungan Kiai Maimun Zubair ini bermanfaat di segala sektor, segala bidang. Bukan hanya dalam mengajar saja di kelas, akan tetapi juga bisa memberikan pelajaran di semua sektor. Menjadi pimpinan daerah ini juga memberikan pelajaran kepada masyarakat. Menjadi ahli komputer juga menjadi pengajar. Karena saya melihat himne Stai Al Anwar ini yang dicetuskan oleh Kiai Najib Bukhari, bahwa beliau ingin menggambarkan Kiai Maimun, yang mana Kiai Maimun ini kepeduliannya terhadap keilmuan. Kalau kita bicara ilmu ya berarti semua ilmu harus bicara di sini. Kepedulian beliau Kiai Maimun mendirikan Pondok Pesantren Al Anwar mulai pusat sampai Al Anwar 4, itu juga beliau punya harapan tinggi dengan literasi keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari sinilah saya ingin berbicara tentang Kiai Maimun dari sisi negarawan. Disampaikan bahwa Kiai Maimun berpolitik, banyak orang mengatakan ya Kiai Maimun berpolitik, tapi kan tidak memegang pucuk kepemimpinan di daerah. Artinya beliau berpolitik dari real agama. Akan tetapi hal itu ditepis oleh Kiai Maimun dengan adanya putra-putra beliau, santri-santri beliau yang memimpin daerah. Beliau memang tidak menjadi pimpinan daerah, akan tetapi beliau mendedikasikan putra-putra beliau dan santri-santri beliau, ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif. Dari sini beliau berharap ingin menyampaikan bahwa di dalam syariat atau di dalam agama Islam atau di dalam tauhid Islam itu ya keseluruhan, kafah. Ada bicara tentang kenegarawan, ada tentang ekonomi, ada bicara tentang pendidikan. Seperti kita ketahui, ketika beliau menjadi Rasul, orang banyak mengatakan ini loh Nabi hanya bicara tentang agama. Akan tetapi pada pertengahan beliau menjadi Rasul, beliau mendirikan sebuah negara, mendirikan sebuah daulah yang mana negaranya berada di kota Madinah, dan diteruskan akhirnya Sultanuhu Fisham, kerajaannya ada di negara Suriah yang saat ini.
Yang artinya orang-orang banyak yang kecewa, ternyata kok Nabi Muhammad yang diagung-agungkan hanya bicara agama, bicara tentang syariat, ternyata juga akhirnya mendirikan sebuah negara. Dan hebatnya negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, di Piagam Madinah beliau menyematkan beberapa agama yang dimasukkan dalam aturan negaranya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sama halnya dengan negara Republik Indonesia ini yang dimana diatur ketika pertama muncul ketuhanan yang Maha Esa, ada kelanjutannya, akan tetapi dihilangkan karena apa? Karena ternyata di agama di negara Republik Indonesia ini bukan hanya Islam saja, atau di agama negara Republik Indonesia ini bukan hanya Kristen saja, maka diesakan, tidak dilanjutkan. Artinya apa? Negara Republik Indonesia ini kita harus bangga, harus bersyukur bahwa negara kita ini negara yang sama dengan negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenangan saya bersama Kiai Maimun tentang bicara kenegaraan. Saya awal menjabat di sebuah lembaga kenegaraan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang tentu tugas dan fungsi dari DPR atau legislatif itu untuk mengkritisi sebuah eksekutif. Pernah dari kebijakan dari sebuah pemerintahan yang diutarakan oleh salah satu kementerian di Republik Indonesia ini, dan menurut banyak orang apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kondisi di negara Republik Indonesia ini, maka banyak yang protes. Maka dari itu sebagai legislator saya tentu juga ikut andil dalam kritik apa yang menjadi kebijakan tersebut sesuai nalar saya, sesuai asumsi yang dibangun oleh masyarakat yang saya wakili ketika itu. Akan tetapi beliau menyampaikan ketika suatu hari dari Suara Merdeka muncul pemberitaan tentang kritikan saya di Suara Merdeka. Lalu ketika saya pulang beliau menyampaikan, "Sin, ojo diterusno. Belum tentu apa yang kamu katakan itu betul." Saya angan-angan, saya pikir betul. Akhirnya saya hentikan untuk mengkritisi lagi. Banyak media-media yang meminta, "Gus, ayo kritik lagi." Saya diam. Saya waktu itu nggak berani mengatakan saya dilarang Kiai Maimun, karena martabat saya habis kalau itu. Mosok politik diatur ngoten niku lho. Sebab kula nggih wonten nafsune. Akan tetapi karena taat saya kepada Kiai Maimun, ternyata di kemudian hari apa yang disampaikan sebuah menteri ini ada benarnya. Ada hasilnya ketika saya sudah menjabat wakil gubernur. Ketika itu saya mengunjungi sebuah provinsi, sebuah kota yang ada di Manado. Salah satunya saya menanyakan ke masyarakat Manado dengan kebijakan menteri waktu itu, dan di kota tersebut sebenarnya menteri tersebut itu menjadi musuh bebuyutan, nggak pernah mungkin bisa masuk ke kabupaten tersebut atau kota tersebut. Akan tetapi setelah saya tanyakan, coba jenengan bayangkan kalau seandainya tidak ada keputusan menteri itu yang berbunyi seperti itu, mungkin kota Anda tidak akan semewah saat ini. Artinya saya mengatakan mewah bagaimana ketika belum ada kebijakan kementerian, Bu Menteri waktu itu, kota tersebut mayoritas penduduknya sebagai buruh dari orang-orang asing. Akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan-perusahaan asing tutup gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakunya, sehingga banyak yang tutup, sehingga masyarakat waktu itu
Pak Sekdanya bilang ke saya, Gus, Pak Wagub, kota kami ini kota yang hampir hilang karena sudah tidak memiliki pemasukan. Pemasukan satu-satunya adalah industri, dan industri saat ini tutup semua. Dengan keterpurukan kami, akhirnya kami memutar otak, apa yang harus kita balik dari kebijakan menteri ini, sehingga akhirnya kota tersebut saat ini menjadi kota wisata, kota pelabuhan, yang akhirnya dengan adanya menjadi kota wisata ini masyarakat bisa menarik raup keuntungan yang lebih besar dan bermartabat karena tidak menjadi buruh lagi. Mereka ini bisa mengatur pemasukannya sendiri. Saya baru tahu, oh ini yang disampaikan oleh Kiai Maimun. Seandainya Kiai Maimun tidak melarang saya juga akan mengkritik itu. Dan di sini saya sebutkan beliau adalah Menteri Kelautan. Khusus waktu itu dengan adanya cantrang, beliau melarang, saya yang mengkritisi betul. Ternyata dengan adanya cantrang diterapkan, sebuah kota yang ada di Manado menjadi kota wisata, dan warganya saat ini tidak menjadi buruh lagi di perusahaan asing. Itulah kenapa Kiai Maimun mengajarkan kepada kami bahwa apa yang disematkan di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa memang untuk menjadi sebuah umat, atau Nabi Ibrahim menjadi umat ini karena beliau sangat-sangat berpikir, memikirkan dalam sebuah langkah ahwal af'aliyah, qauliyah, hanya untuk umat, memikirkan kepada umat. Dan beliau juga semasa hidup beliau, mulai dari mengajarkan ilmu, beliau hanya memikirkan bagaimana ahlan wasalan Al Maram wa Yayasan Anwar 3. Teruskan, beliau benar-benar memikirkan umat, sehingga beliau derajatnya diangkat. Saya berharap santri putra maupun putri di Al Anwar 3 ini memposisikan sebagai santri mencari ilmu, tolabul ilmi, bukan lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat ini di dalam kitab Imam Ghazali, di kitab beliau Ayyuhal Walad, di dalam muqaddimahnya beliau menerangkan bahwa kitab ini didedikasikan untuk sebuah pertanyaan pelajar, yang mana di dalam kitabnya lazama khidmatus syekh. Jadi sebuah pelajar yang tidak pernah berhenti khidmah kepada syekh atau kepada guru. Kalau kita terjemahkan kepada kita sudah di masyarakat, berarti khidmah kepada ummah. Seperti beliau Kiai Maimun ketika mondok di Lirboyo, beliau juga menjadi abdi dalam. Ketika beliau ada di Mekah, juga beliau sering menyampaikan beliau ada di dalam para masyayikh. Artinya beliau tahu betul dengan cerita beliau, salah satu ulama ini kalau nggak mutolaah pernah mungkin ngajar, mesti libur ngaji nih. Kalau nggak sebagai orang dalam nggak mungkin tahu itu. Akhirnya artinya apa? Beliau di dalam menjadi khidmah kepada gurunya. Maka dari situ saya mengartikan, mari sebagai umatnya Kiai Maimun Zubair, penerus Kiai Maimun Zubair, mari tanamkan di diri kita untuk senantiasa memposisikan kita masing-masing, yaitu menjadi khotim, menjadi pelayan ilmu, pelayan santri, pelayan masyarakat, maupun pelayan-pelayan yang lainnya, yang akhirnya itu semua bisa menjadikan ketawaduan kita bersama. Terima kasih. Saya akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.